50 anggota DPRD Kota Makassar, Sulawesi Selatan hasil pemilu legislatif 2024 lalu dilantik di gedung DPRD Kota Makassar. Beberapa di antara mereka ternyata telah menggadaikan surat keputusan penetapan. Pelantikan wakil rakyat untuk masa jabatan 2024-2029 ini dilakukan di Gedung Paripurna di DPRD Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dihadiri mantan wali Kota Makassar dari pihak partai politik serta KPU Kota Makassar. Meski baru saja dilantik, beberapa wakil rakyat tersebut telah menggadaikan SK mereka ke bank. Ketua DPRD Kota Makassar sementara yaitu Supratman enggan untuk mengomentari jumlah wakil rakyat yang telah menggadaikan SK mereka. Pimpinan DPRD Kota Makassar periode 2024-2029 masih tetap diduduki oleh Partai Nasdem dengan raihan kursi sebanyak 8 kursi. Sementara itu untuk Partai Golkar, Gerindra, dan PKS masing-masing 6 kursi. PKB, PDIP, dan P3 masing-masing 5 kursi. Kemudian PAN dan Demokrat masing-masing 3 kursi. Usai dilantik menjadi legislator, sejumlah anggota DPRD beramai-ramai ke bank untuk menggadaikan SK pengangkatannya sebagai anggota dewan. Dana yang diperoleh disebut untuk melunasi utang biaya kampanye hingga untuk kebutuhan sehari-hari bertugas sebagai wakil rakyat. Sejumlah anggota DPRD Kota Serang periode 2024-2029 yang baru saja dilantik diketahui langsung menggadaikan surat keputusan atau SK pengangkatannya sebagai legislator ke bank. Tercatat ada 10 anggota DPRD yang meminta rekomendasi ke Sekretariat DPRD Kota Serang Provinsi Banten untuk bisa menggadaikan SK. Seperti diketahui, pada 3 September lalu, ada 45 caleg terpilih yang dilantik menjadi anggota DPRD Kota Serang untuk periode 5 tahun mendatang. Sekretaris DPRD Kota Serang Ahmad Nuri menyatakan aksi gadai SK ini merupakan hal yang wajar bagi anggota DPRD Kota Serang dan tidak menyalahi aturan karena pada periode sebelumnya tercatat ada 30 anggota DPRD Kota Serang yang juga menggadaikan SK mereka. Seperti PNS lah menggadaikan itu juga saya kira haknya anggota dewan terpilih lah untuk menggadaikan semuanya. Ada yang menggadaikan, ada yang tidak, ada yang menitipkan SK-nya biar tidak ini juga ada itu misalnya. Jumlahnya aja Pak, 10 lebih. Ya sekarang udah yang ada masuk ada sekitar 5 sampai 10 lah. 10 ya. 5 sampai 10 lah. Saya nggak kurang hafal nama-nama itu. Kira-kira itu bisa diproyeksikan bertambah atau gimana itu Pak? Ya tergantung kebutuhan anggota dewan lah. Karena itu mah diberikan hak juga, tidak ada larangan untuk mengambil bank. Kalau itu tadi tinggal mekanismenya kita nanti membuat aturan untuk dipotong oleh bank. Tidak hanya di Serang, Banten, aksi ramai-ramai gadai SK anggota dewan yang disebut telah menjadi agenda 5 tahunan juga terjadi di Subang, Jawa Barat. Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Subang yang baru dilantik disebut juga langsung menggadaikan SK pengangkatan sebagai anggota DPRD Kabupaten Subang ke Bank BJB. Gadai SK disebut untuk memperoleh pinjaman dalam jumlah besar yang akan dilunasi selama maksimal 5 tahun secara bertahap. Beragam alasan para wakil rakyat meminjam uang dengan menggadaikan SK, mulai dari melunasi utang biaya kampanye di pemilu 2024 maupun untuk keperluan lainnya. Salah seorang anggota DPRD Sumatera Utara periode 1999-2009, Effendi Naibaho menyatakan praktik gadai SK pengangkatan anggota dewan sebagai hal lumrah. Selain untuk melunasi biaya politik selama kampanye, hasil gadai SK juga bisa memenuhi kebutuhan hidup selama menjadi anggota dewan. Boleh saya bilang mayoritas lah teman-teman ikut. Karena selain murah, cepat, jadi itu kan langsung dipotong dari honor kita gitu. Jadi agak enak lah gitulah. Sementara kebutuhan kan ya sebagai anggota dewan kan ya butuh juga lah mobil dan lain sebagainya begitu Bu. Jadi hal lumrah lah, uang istri lah, ya kan, orang rumah. Ya pasti kan kepake juga lah kan gitu Bu. Kemudian ya setelah anggota dewan itu kan ya rasanya kan nggak enak juga kalau masih naik motor kan gitu. Kalau di Medan namanya kan kereta itu. Kalau naik motor kan nggak lucu juga lah ya kan. Pakai jas, pakai apa dasi.
masa naik sepeda motor ke apa? Ke Gedung Wakil Rakyat yang megah itu Bu. Dari Banten dan Subang, Jawa Barat, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.